Shalom, selamat malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita beribadah online di rumah kita masing-masing. Tapi tidak mengurangi rasa cinta kita, rasa kerinduan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh sangat merindukan Engkau Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kami berada di rumah kami masing-masing ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami, setiap ibadah kami Tuhan, boleh menjadi berkat buat kami Tuhan, terlebih boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami siap memulai ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bersorak-sorai untuk Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita, Allah sumber kuatku. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ku tetap cinta. Tetap cinta.
yang ku miliki. Kami mau mempersembahkan hidup kami ya Tuhan. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan Kau beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak ya Tuhan telah beri, takkan mungkin balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk setiap hari yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pekerjaan kami, untuk pelayanan kami Tuhan, untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Kami berkata bahwasanya Engkau sangat baik untuk selama-lamanya. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dari hari ke hari Tuhan. Biarlah kehidupan kami makin hari makin menyenangkan hati Engkau yang di surga. Biarlah seperti pujian ini Tuhan, yang terakhir kami pujikan, kami makin setia, kami makin cinta kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan baik untuk selama-lamanya untuk kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau bajak hati kami Tuhan. Engkau kuatkan setiap kami, iman kami makin hari makin teguh di dalam Engkau ya Bapa, supaya Engkau dapati kami setia sampai hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini tertanam dengan baik di tanah yang subur, sehingga kami boleh melakukannya, dan nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kami. Urapi kami semua, dari awal firman-Mu sampai akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam.
Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Ya, memang gak enak ya. Kita sudah sekitar 9 bulan ya kita offline. Dan karena pandemi ini luar biasa berkembang dengan sangat cepat dan membahayakan, maka saya putuskan untuk online Bapak Ibu. Meskipun banyak orang sudah berpikir bahwa gereja kita sudah 80% orang yang divaksin, yang 18 tahun ke atas, tapi saya tidak mau ngambil resiko. Saya tidak menunggu ada dari kita yang terkena dampak dari wabah ini. Saya justru malah memutuskan untuk online saja, supaya kita sama-sama menjaga jarak, supaya sama-sama kita sehat, karena kesehatan ini harus dijaga. Kesehatan ini adalah anugerah Tuhan. Kalau uang memang bisa dicari Bapak Ibu, seperti yang sudah saya kasih di grup bahwa berapa banyak uang pun yang kita miliki, kalau rumah sakit penuh ya penuh. Banyak kesaksian, bahkan banyak berita mengatakan bahwa kesehatan sudah tidak bisa dibeli dengan uang lagi. Kita harus menjaga sama-sama, kita harus merawat sama-sama, supaya Tuhan terus melimpahkan berkat-Nya kepada kita semua. Dan hari ini kita mengawali ibadah online, tetap pada pendalaman Alkitab yang sudah biasa kita dengarkan setiap hari Jumat, ya, yang saya sampaikan. Dan kita sudah masuk pada 2 Korintus pasal yang ke-10 Bapak Ibu. Ini saya bagi menjadi 3 part, dan saya berharap part-part ini kita bisa cerna dengan baik, kita bisa mengerti dengan baik, dan bahkan saya berharap bertumbuh dalam hati nurani kita dan kehidupan kita, berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Iman kita makin dikuatkan bersama-sama. Nah, di part yang pertama ini saya langsung ambil pada ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di part yang pertama ini saya ambil di ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima. Nah, di ayat yang ketiga Bapak Ibu, saya bacakan langsung ayat kuncinya di part yang pertama ini dalam terjemahan yang baru. Ayat yang ketiga, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Saya dan Bapak Ibu masih ada dalam dunia ini. Kita masih hidup dalam dunia ini. Kita masih butuh makan, kita masih butuh minum, kita masih mengeluh, kita masih merasakan sakit, kita masih merasakan bahagia. Itu memang semua satu paket ya, yang memang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita jalani, untuk kita lalui bersama-sama. Seperti Rasul Paulus berkata, memang kami masih hidup dalam dunia ini, tapi kami tidak berjuang secara kedagingan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti ini, memang saya seorang manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, tetapi saya tidak mempergunakan rencana dan cara manusia untuk memperoleh kemenangan dalam pertempuran. Dalam kehidupan pribadi kita mempunyai kelemahan. Dalam kehidupan pribadi kita mempunyai peperangan atau pertempuran masing-masing. Saya memiliki pergumulan, Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan yang orang lain mungkin tidak tahu atau yang orang lain tahu. Tapi kita tetap berjuang dalam hal yang sama, yaitu kita memenangkan pertandingan, kita memenangkan setiap ujian dalam kehidupan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Akan tetapi, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa perjuangan yang kita lakukan untuk melawan daging ini, untuk melawan roh-roh jahat yang ada di udara, bukan secara pikiran dan kemampuan manusia dalam duniawi ini, atau kita lakukan dengan cara kedagingan atau cara duniawi. Bukan, tetapi kita melakukannya sesuai dengan roh Tuhan. Kita melakukannya dengan manusia roh kita. Bagaimana kita mengandalkan daripada penyertaan Tuhan. Kita mengandalkan daripada hikmat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan pakai kedagingan kita, jangan pakai logika kita, jangan pakai kepintaran kita, jangan pakai pengalaman kita, karena semua tidak ada berguna. Yang berguna hanyalah kita membawakan hidup kita kepada Tuhan, mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan anugerahnya, dan Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap ujian, dalam setiap pergumulan yang akan kita alami bersama-sama. Ya, di ayat yang keempat dan yang kelima dikatakan seperti ini, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng.
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Rasul Paulus mengalami hal yang sama seperti kita alami, ujian secara pribadi. Tetapi Rasul Paulus juga mengalami ujian secara kelompok, Bapak Ibu. Beliau adalah seorang pemimpin. Dia adalah seorang yang dikagumi, dihormati dalam dunia teologi. Juga pada saat dia menjadi pelayan Tuhan, menjadi rasul Tuhan, dia tetap dikagumi. Dalam sisi yang lain, dia juga mendapatkan perlawanan. Dia juga mendapatkan yang namanya intimidasi. Dia juga mendapatkan yang namanya orang-orang yang tidak semua setuju dengan dia. Dan dia juga mendapatkan orang-orang yang kepingin merobohkan, kepingin merontokkan segala teologi yang dibangun oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus berkata bahwa yang kami lakukan, yang kami kerjakan bukanlah melawan darah dan daging, tapi yang kami lakukan adalah perkara-perkara yang Tuhan atau Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, dia memperlengkapi diri bukan dengan senjata duniawi, bukan dengan nge-gym, bukan dengan berlatih tinju, bukan dengan senjata-senjata yang tentara pakai, atau bukan dengan hal-hal yang kasat mata yang kita tahu sekarang. Tapi Rasul Paulus memperlengkapi dirinya dengan kuasa daripada Tuhan, dengan hikmat daripada Tuhan. Ini yang harus kita sama-sama lakukan. Ini yang harus sama-sama kita jalani. Bahwa kita harus memakai perlengkapan senjata Allah supaya kita sanggup merobohkan benteng-benteng pikiran kita yang mulai mengendalikan diri kita, maupun pikiran orang lain yang mulai mengendalikan diri kita. Karena di ayat yang kelima, Rasul Paulus mengatakan bahwa kami, para pelayan Tuhan, mencoba untuk mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Jadi pada zaman itu maupun zaman sekarang itu nggak ada bedanya. Ada orang yang memberitakan firman, ada orang yang memimpin dalam ibadah dengan mencoba dengan baik dan benar, tapi masih ada aja orang yang mencoba untuk tackle, masih ada mencoba orang yang untuk meruntuhkan daripada teologi, daripada kebaikan firman Tuhan. Nah, Rasul Paulus mencoba mengingatkan kita semua bahwa untuk melawan orang-orang yang seperti itu, janganlah dengan fisik, janganlah dengan hikmat dunia, janganlah dengan pengalaman kita, janganlah dengan strategi manusia, tapi melawan orang-orang seperti itu. Maaf, saya katakan orang, karena orang itu telah dipakai oleh iblis untuk mencoba melawan pemberitaan firman Tuhan yang benar. Orang itulah dipakai oleh iblis untuk mensiasati orang lain, mempengaruhi orang lain, supaya dia berbalik daripada kebenaran firman Tuhan kepada kebenaran yang dia bangun. Nah, ini yang harus kita lawan, bukan dengan debat, bukan dengan hal-hal teologi yang mungkin kita pernah dengar, kita pernah baca, Bapak Ibu, atau kita pernah lihat. Tapi kita melawan keangkuhan-keangkuhan manusia yang dibangun itu dengan senjata daripada Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang pertama adalah kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di ayat yang kelima bagian akhir. Yang pertama dilakukan oleh Rasul Paulus adalah menaklukkan diri dulu. Bukan langsung menyerang orang, tetapi dengan segala hikmat yang dia miliki, dengan segala pengalaman yang dia miliki. Justru Rasul Paulus menaruh semuanya itu di bawah kaki Tuhan. Dan dia menyerahkan semua perlawanan dari orang-orang yang merobohkan tentang kebenaran firman Tuhan, yang mencoba untuk membelokkan kebenaran firman Tuhan. Dia robohkan dirinya sendiri dulu. Dia tundukkan dirinya sendiri dulu. Meskipun dia bisa langsung debat, meskipun dia bisa tackle perkataan-perkataan orang seperti itu. Karena kita tahu Rasul Paulus adalah orang yang cukup terpandang ya dalam segi pendidikan. Tapi dia nggak mau memakai segala fasilitas, dia nggak mau memakai segala kepintaran dia. Justru dia mencoba untuk menaklukkan diri di bawah kaki Tuhan. Karena dia tahu, yang saya perangi bukanlah darah dan daging. Yang saya perangi adalah penguasa-penguasa di udara. Di slide selanjutnya saya kasih gambar tentang seorang gembala yang menjaga dombanya. Ini wajar Bapak Ibu. Seorang gembala, dia mempertaruhkan nyawa untuk dombanya.
Ini wajar bagi seorang gembala untuk menjaga dombanya dengan baik dan benar dengan segala yang dia miliki. Makanya Daud, kita lihat kisah Daud bahwa dia melatih tubuhnya, dia melatih cara berperang, dia merobek singa, dia mengejar beruang hanya untuk domba yang yang di dalam kawanannya ini. Ya, bagaimana kita melihat bahwa seorang pemimpin, entah Bapak Ibu jadi pemimpin apa di gereja, entah Bapak Ibu jadi pemimpin apa dalam dunia ini, kita harus mengayomi, bahasanya gitu ya. Kita harus meneladani anak-anak kita, karyawan kita, mungkin orang yang di bawah kita, dan kalau bisa kita memberikan diri yang terbaik untuk orang-orang yang kita pimpin. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh para gembala yang Tuhan sudah tunjuk. Ada banyak orang-orang yang masuk dengan teologi yang aneh. Ada banyak orang-orang yang masuk di gereja dengan pengalaman-pengalaman yang aneh. Mereka ambil dari pendeta A, mereka ambil dari pendeta B, tanpa mereka menyelidiki dengan baik dan benar dan mendalam firman Tuhan. Mereka langsung comot dan mereka memiliki kemampuan pintar ngomong, banyak ngomong, dan memang nature-nya manusia, alaminya manusia ini suka meniru, maka orang itu diharapkan meniru dia. Padahal saya katakan lagi bahwa belum tentu orang ini sesuai dengan firman Tuhan. Maka gembala lah, maka pemimpin umat lah, maka para pendeta inilah, para teolog inilah yang mencoba untuk menaklukkan diri kepada Tuhan. Dan kita berharap bahwa hal-hal yang demikian, hal-hal penyesatan yang ada di kalangan anak Tuhan bisa segera ternetralisir. Itu dari zaman Rasul Paulus sudah ada, zaman sekarang pun ada, dan mungkin zaman yang akan datang pasti juga ada. Karena firman Tuhan berkata segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang baru. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Semuanya duplikasi, semuanya mengulang, tapi dengan zaman yang berbeda, dengan berbentuk yang sedikit dimodifikasi. Oleh karena itu saya ingatkan sama-sama, dan diri saya sendiri saya ingatkan juga. Kalau ada orang yang mencoba untuk memasuki teologi yang benar, dia dengan membawa teologi yang amburadul, Bapak Ibu, dia berkata bahwa saya punya pengalaman ini, saya pernah dengar suara ini, saya pernah ditunjuk ini, saya adalah seorang yang diutus oleh ini, saya adalah orang yang memimpin ini. Nah, kita nggak usah berdebat. Ya, firman Tuhan dikatakan taklukkanlah segala pikiran kita, taklukkanlah segala pengalaman kita di bawah kaki Tuhan. Kita doakan orang itu dan kita mohon ampun kepada Tuhan supaya kita jangan sampai masuk dalam permainan iblis. Karena iblis suka berdebat. Iblis suka yang namanya, kalau sudah berdebat itu pasti terjadi yang namanya pertengkaran. Kalau sudah terjadi pertengkaran itu pasti terjadi yang namanya kekacauan. Makanya beberapa hari yang lalu di status WA saya upload dari kata-kata seseorang. Dia berkata, tidak semua pertanyaan saya jawab. Tidak semua kehidupan saya harus saya kasih tahu ke orang. Karena orang terkadang hanya ingin tahu jawaban, tapi dia sebenarnya tidak peduli sama kita atau tidak peduli sama keadaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, apabila ada orang-orang yang tanya hal-hal yang menurut saya ini sudah menyerempet, bisa terjadi perpecahan atau bisa terjadi gesekan, mungkin saya akan jawab dengan senyuman, mungkin saya akan jawab dengan nada yang biasa, yang bagi orang itu mungkin gak memuaskan. Tapi saya tahu yang terbaik apa yang harus saya lakukan. Kenapa? Saya mencoba untuk menaklukkan diri dahulu di bawah kaki Tuhan, supaya hanya roh Tuhan yang memimpin saya dalam pertempuran peperangan roh ini. Nah, di part yang kedua Bapak Ibu, di part yang kedua ini ayat 7 sampai ayat yang ke-11 ya. Saya ambil hanya ayat yang ke-7 saja di kuncinya ya. Di terjemahan yang baru dikatakan, tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Nah, ini dalam terjemahan yang lain lebih bagus lagi. Kebanyakan kalian hanya berpikir tentang hal-hal yang jasmani dan tidak menyadari hal-hal yang rohani. Dan di antara kalian ada orang-orang yang membanggakan dirinya sebagai pelayan Kristus. Seharusnya mereka menyadari bahwa kami juga pelayan Kristus. Bapak Ibu, hal-hal ini yang beberapa waktu lalu menjadi perdebatan ya, menjadi diskusi dari beberapa orang teologi, dari beberapa
pendeta. Karena ada paham yang bukan baru, paham yang sama. Kalau saya mempelajari dari apa yang pernah saya ajarkan di kampus, saya mempelajari ini terulang kembali di zaman-zaman ini dan akan terulang kembali di zaman-zaman yang akan datang. Ada orang yang tiba-tiba menyebut dirinya nabi. Ada orang yang menyebut dirinya adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Ada orang yang menyebut dirinya adalah orang yang spesial, lebih daripada yang lain, Bapak Ibu. Ada seperti itu. Tapi kalau kita lihat di ayat ini, itu sudah terjadi di zamannya Rasul Paulus juga. Ada orang yang menyebut bahwa dirinya lebih spesial daripada orang lain. Dia menyebut dirinya ini khusus diutus oleh Tuhan daripada orang lain. Rasul Paulus menganggap gini dan mengatakan seperti ini. Kalau Anda menganggap diri Anda diutus oleh Tuhan, kalau Anda menganggap diri Anda ini adalah pelayan Tuhan, seharusnya Anda juga memandang kami sebagai orang yang diutus oleh Tuhan dan juga sebagai orang yang melayani Tuhan. Kenapa? Karena Rasul Paulus menulis di ayat selanjutnya, ada bahaya bagi orang-orang yang seperti ini, yang menganggap dirinya lebih kudus, yang menganggap dirinya lebih berkorban, yang menganggap dirinya lebih spesial, yang menganggap dirinya ini adalah orang yang khusus, diutus oleh Tuhan. Tidak satupun orang yang tidak diutus oleh Tuhan kecuali dia. Nah, ini sudah ada di zaman Rasul Paulus, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ini membuat iman kita makin dewasa. Apabila nanti gereja kita mungkin bertambah jemaat atau bertambah orang atau ada hal-hal yang berkembang di dalam pemikiran-pemikiran, maka Bapak Ibu akan tahu bahwa kalau ada orang yang ngomong seperti itu, kita harus tahu bagaimana cara menaklukkannya. Bukan dengan cara berdebat, bukan dengan cara malah kita justru mengimani atau mengiyai, mendukung. Kita harus melihat bahwa hal seperti ini sudah ada di zaman dahulu dan apa yang harus dilakukan. Kita nggak usah belajar dari buku-buku. Kita belajar dari firman Tuhan saja di ayat yang tadi. Kita harus menaklukkan segala pikiran kita. Kita harus menaklukkan segala hikmat dan pengalaman kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikan. Kalau dia menganggap dirinya spesial, biarin dah. Seperti itu ya. Kenapa? Kita bisa saja sebenarnya berdebat. Kita bisa saja sebenarnya tackle kata-katanya dia. Tapi lebih baiklah kita diam aja. Supaya tidak terjadi keretakan. Supaya tidak terjadi yang namanya gesekan. Itulah yang diinginkan Rasul Paulus. Kita tidak ikut dalam permainan iblis. Kita tidak ikut dalam jebakan-jebakan iblis. Karena banyak orang yang merasa dirinya lebih rohani daripada orang lain. Ya, saya pernah terjangkit di penyakit yang seperti itu. Pada waktu saya SMA kuliah, saat saya main drum, saya merasa lebih rohani daripada jemaat. Saya merasa lebih rohani daripada drummer yang lain. Saya merasa lebih istimewa. Dan itu saat saya mulai dewasa dalam melayani Tuhan, apalagi setelah jadi hamba Tuhan, mengetahui kebenaran firman Tuhan, saya langsung minta ampun bahwa selama ini yang saya alami, bahwa selama ini yang saya lakukan itu salah. Pikiran-pikiran saya lebih rohani, saya lebih mampu, saya lebih hebat daripada orang lain. Ini salah total. Dan saya waktu itu mencari perdebatan. Siapa yang mau saya debat? Pendeta mana yang bisa melayani saya debat? Saya punya banyak sekali pertanyaan. Saya memang pada waktu itu ada di posisi itu. Tapi sekarang saya mengetahui. Kenapa? Karena saya mempelajari firman Tuhan lebih dalam. Oh iya, saya ternyata tergolong orang-orang seperti itu pada waktu itu, Bapak Ibu. Ya umur masih 20-an ya, 21, 22 itu kencang-kencangnya saya pada waktu itu ya. Saya mau berdebat, saya mau ketemu dengan siapapun, saya merasa ABCD. Sekarang makin hari makin saya bertambah umur, makin hari saya makin pelayanan, makin hari saya makin mengenal firman Tuhan, saya makin tahu bahwa saya ini sama dengan semua orang. Saya ini tidak lebih dari 1-2 orang. Saya ini dan Bapak Ibu sendiri juga sama dengan saya. Kita ini debu di mata Tuhan. Kalau sampai detik ini kita bisa dan dianugerahi melayani Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita tidak boleh memandang rendah orang lain. Kita tidak boleh meremehkan orang lain. Karena kita dipilih jadi pelayan, karena kita dipilih, ditunjuk jadi ini, atau karena kita merasa kita memiliki sesuatu yang baru, pandangan yang baru. Wah, kenapa? Karena di ayat selanjutnya akan kita dengar sama-sama firman Tuhan yang bagus banget. Di part yang ketiga, saya ambil di ayat yang ke-12, Bapak Ibu. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri.
Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Maaf, alangkah bodohnya mereka. Ini firman Tuhan. Ini Bapak Ibu, orang-orang yang saya katakan tadi di awal, dia merasa paling pintar, dia merasa paling punya pengalaman, dia merasa paling rohani, dia merasa paling kaya, dia merasa paling, dia suka untuk menghina orang, dia suka untuk komentar padahal komentarnya nggak diperlukan, dia suka untuk memuji dirinya, dia suka untuk merendahkan orang. Orang-orang yang seperti ini firman Tuhan ngomong apa? Bodoh. Maaf, saya katakan ini firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Boleh dicek di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kalau kita membandingkan orang lain dengan diri kita, kalau kita memuji diri kita ini orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Kita nggak boleh gitu. Jadi maaf kata, melalui firman Tuhan ini, mari kita sama-sama lebih dewasa. Kalau tidak dimintai pendapat, saya pernah dengar seseorang berkata seperti itu. Ya, kalau tidak dimintai pendapat, tolonglah jangan berpendapat. Orang itu mau pakaian A, mau pakaian B, mau sepatu A, sepatu B, jangan berpendapat kalau tidak dimintai pendapat. Ya, bagi orang itu sudah pas. Mungkin bagi anak nggak pas, ya sudah, itu haknya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu berpendapat, sedangkan orang itu tidak pendapat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mengukur orang itu dengan ukurannya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu adalah orang-orang yang, maaf, bodoh. Oleh karena itu mari kita belajar menghargai perbedaan. Selera saya apa? Selera Bapak Ibu ya apa? Kita memiliki selera masing-masing. Tapi dalam pelayanan ada standarnya memang. Dari zaman dulu memang harus ada standarnya. Kenapa? Karena ini firman Tuhan. Tapi untuk hal-hal yang lain, Bapak Ibu mau konsumsi A, memiliki A, memakai A, itu terserah Bapak Ibu. Jangan membandingkan orang lain dengan diri kita sendiri. Firman Tuhan sekali lagi ngomongnya apa? Bodoh kita itu. Jangan ya. Jangan. Nah, ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Saya ambil gambar tentang pembatas jalan Bapak Ibu. Ada orang yang pernah berkata pada saya, wah Pak Riko ini adalah gembala yang rumahan. Pak Riko adalah pendeta yang, maaf kata, dia nggak mempunyai banyak kenalan. Pak Riko ini adalah orang yang nggak terkenal. Makanya dia nggak mau pergi ke gereja mana-mana. Bersyukur saya seperti itu. Kenapa? Karena saya adalah gembala. Saya tidak berkewajiban untuk keluar. Saya tidak berkewajiban untuk melayani gereja lain. Kewajiban saya adalah melayani Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang berkata, Om, kenapa kok nggak mau melayani yang lain? Padahal Om ini seperti ini. Padahal Pak Pendeta ini seperti ini. Saya berkata bahwa itu bukan bagian saya. Saya pernah ditawari melayani di Ambon Bapak Ibu. Saya pernah ditawari di Ambon, di Kupang, di Manado. Saya pernah ditawarin Bapak Ibu. Dan mereka, Jayapura Pak Darman pernah nawarin saya juga ya. Markus juga pada waktu itu ditawari. Dan tenang aja Pak, nanti kita akan atur semua akomodasi. Nanti Bapak 1 minggu di sini, kalau bisa 2 minggu, bahkan 1 bulan, nanti khotbahnya di A, B, C, D, ditata Bapak Ibu. Saya bilang sama mereka bahwa nggak ada pendeta lain tadi sana selain saya. Apa nggak ada batuan lain selain saya? Jauh banget bagi saya. Ngapain saya harus ke sana? Saya punya misi dan visi yang Tuhan tanamkan dalam diri saya. Jadi gembala GBTKO Duren Sewu. Jadi saya tahu batasnya. Saya nggak mau dalam istilah overlap. Tahu overlap Bapak Ibu ya? Harusnya kita muter 1 kali, tapi kita muter 2 kali, 3 kali supaya kita terlihat rohani. Ya, terlihat rohani. Banyak orang kepingin terlihat rohani daripada yang lain, sehingga dia bisa membanggakan diri, dia bisa sombong. Wah, dia bilang, saya melayani apa? Saya melayani B, saya melayani C, saya melayani D. Tapi hidupnya amburadul. Kita satu gereja, satu pelayanan, tapi kita maksimal di dalam Tuhan, itu jauh lebih keren bagi saya. Kenapa? Jangan sampai melewati batas yang Tuhan sudah tentukan untuk kita. Kita ada di sini untuk memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan itu bukan hanya pelayanan, tapi di pekerjaan kita, di keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita. Kita harus melayani Tuhan. Sama seperti slide yang selanjutnya, yaitu tentang hamba. Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang kasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Yang 2 talenta sama yang 5 talenta ini tidak protes.
Mereka tidak bilang, Tuhan kenapa kok aku dikasih 5, kenapa nggak dikasih 2? Atau yang 2 nggak berkata, Tuhan kenapa saya dikasih 2, kan nggak dikasih 5? Enggak. 2 hamba yang mempunyai 2 talenta dan 5 talenta nggak protes. Dia tahu dia dapatnya seberapa dari Tuhan, dia kerjakan dengan maksimal. Tetapi hamba yang 1 talenta protes. Kenapa saya diberi cuma 1? Saya ini lebih daripada mereka. Saya ini bisa mengembangkan daripada mereka. Wah, dia jatuhnya kepingin sombong, Bapak Ibu. Tuhan tahu dia kasih 1 saja. Kamu dipercayakan 1, coba dulu. Tapi hamba ini mulai, wah saya nggak makan terima. Ya udah deh, kalau saya dikasih 1 Tuhan nggak percaya. Saya taruh aja udah pelayanan ini. Saya taruh aja talenta ini. Yang Tuhan kasih tahu endingnya apa? Ini hamba yang jahat. Bapak Ibu jangan melebihi kapasitas yang Tuhan berikan. Tuhan selalu dapat dan selalu mengukur kita. Kalau kita naik level, kita diberkati, kita dipercaya, itu bukan karena diri kita, tapi karena Tuhan sudah mengukurnya. Ya, jadi santailah dengan proses Tuhan. Jangan tergesa-gesa dipercepat. Jangan tergesa-gesa menyodorkan diri. Karena Tuhan tahu kamu sudah matang, apa kamu belum matang. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang sanggup menurunkan. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya meninggikan diri, Tuhan akan merendahkan. Wah, itu jauh lebih bermasalah daripada kita. Saya berkata bahwa 2 Korintus 10 ini, wah, untuk kita semua, para pelayan dan hamba-hamba Tuhan. Kita tidak boleh melebihi dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu, saya ambil ayat 17. Dan ayat 18, ayat 17 dulu. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Terjemahan yang lain dikatakan seperti ini. Karena kitab suci menuliskan, orang yang mau bangga, berbanggalah hanya tentang apa yang Tuhan perbuat, bukan membanggakan dirinya sendiri. Jadi jangan berkata lagi, kalau nggak ada saya, wah gereja itu pasti gitu. Kalau nggak ada orang itu, gereja itu pasti gitu. Atau bilang gini, gimana pelayanan saya? Memberkati kan? Gimana cara melayani saya? Hebat kan? Bagaimana? Apakah diberkati? Apakah diberkati? Bagaimana dengan hal yang saya berikan? Apakah memberkati? Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kita semua. Jangan membanggakan diri. Banggalah atas apa yang Tuhan sudah perbuat untuk kita. Yang pertama, keselamatan. Keselamatan ini diperbuat oleh Tuhan. Gak ada satupun yang dapat melakukannya kecuali dalam Tuhan Yesus Kristus. Berbangga, jangan menyombongkan diri. Karena yang kita miliki semua daripada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Jangan menyombongkan diri sekali lagi. Dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk pengalaman, dalam bentuk koneksi, dalam bentuk apapun itu. Jangan membanggakan diri. Jangan juga meremehkan atau berkomentar tentang orang lain. Sudah cukup diri saya dengan Tuhan. Kita perbaiki diri dengan Tuhan. Ayat ini, pasal ini membuat kita semua harus mengerti bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, di ayat yang terakhir, ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Kita lihat dalam terjemahan yang lain supaya lebih jelas. Karena orang yang membanggakan dirinya dengan berkata, saya diutus Kristus, perkataannya itu belum tentu benar. Lebih baik kita menunggu waktunya Tuhan akan menunjukkan pekerjaan pelayan siapa yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Makanya saya makin kesini, saya makin pelayanan, saya makin takut. Kenapa? Saya nggak mengklaim, saya dengar suara Tuhan. Oh, ini yang Tuhan mau untuk dilakukan. Kepada Bapak Ibu, barusan saya dengar. Atau saya berkata, sayalah orang yang diutus Tuhan. Waduh, kenapa? Karena kalau kita dengar ayat-ayat yang di atasnya tadi, karena hal yang seperti itu membawa kita kepada kesombongan. Membawa kita kepada pujian akan diri sendiri. Di mana pujian akan diri sendiri, kesombongan, keangkuhan hidup, itu membawa kita pada kejatuhan. Membawa kita pada dosa. Oleh karena itu, marilah sama-sama melihat bahwa kita harus melihat diri ini. Bahwa saya ini adalah pelayan Tuhan. Orang lain adalah pelayan Tuhan. Jangan menganggap saya pelayan Tuhan, orang lain ini di bawah saya. Jangan Bapak Ibu. Jangan kita menganggap karena kita sudah pelayanan kemana-mana, pengalaman kemana-mana, uang kita banyak, pengalaman kita banyak, kita menganggap yang lain gak punya pengalaman, gak punya uang. Dia itu di bawah saya. Apalagi umurnya lebih muda daripada saya. Itu apa? Gak boleh terjadi di gereja kita.
Yang terjadi haruslah sama-sama menghormati, saling mengasihi, karena kita adalah satu sama lain itu sama di hadapan Tuhan. Debu. Kalau kita disuruh melayani, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah daripada Tuhan. Oke, saya kunci. Intinya, kalau kita menjadi pelayan Tuhan, jangan menyombongkan diri, jangan meremehkan orang lain. Ya, kita harus tunduk kepada Tuhan. Kita nggak boleh berdebat, karena perdebatan bisa menimbulkan pertengkaran, dan pertengkaran bisa menimbulkan yang namanya kekacauan dan perpisahan, Bapak Ibu. Jadi kita harus menaklukkan diri kita di bawah kaki Tuhan bersama-sama. Kalau hamba Tuhan, jemaat Tuhan, kita semua melakukan hal yang sama, merendahkan diri kita, menaklukkan diri kita di bawah kaki Tuhan yang sama, maka Tuhan akan dipermuliakan atas diri kita, dan Tuhan juga akan memperhatikan orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini, malam ini Tuhan. Firman-Mu sungguh jelas kepada kami. Engkau mengkoreksi setiap kami, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun Tuhan. Yang kami hari ini menyebut adalah orang Kristen, orang pengikut Kristus. Biarlah diri kami ditempa, biarlah diri kami diperbaiki, biarlah firman-Mu mengkoreksi diri kami, supaya hanya nama-Mu yang dipermuliakan, bukan nama kami. Ampuni selama ini mungkin kami merendahkan orang lewat perkataan kami merendahkan orang lewat pikiran kami menyombongkan diri, kami merasa diri lebih daripada yang lain. Entah kami merasa lebih rohani, entah kami merasa lebih kaya, entah kami merasa lebih hebat. Tapi malam hari ini Tuhan berkata bahwa kami gak boleh bermegah atas diri kami. Yang kami harus megahkan adalah apa yang Tuhan sudah perbuat pada kami. Dan kami berkata bahwa apa yang Kau perbuat kepada kami Tuhan sangat-sangat baik, melebihi hidup kami Tuhan. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama Tuhan. Hidup kami makin hari makin diperbaiki oleh firman Tuhan. Kami yakin saat kami minta ampun, Kau akan mengampuni. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami yang selama ini kami perbuat Tuhan. Dari pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami yakin diampuni oleh Tuhan. Kami ditata ulang lagi oleh Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas diri kami. Pakai kami para pelayan Tuhan, pakai kami para jemaat Tuhan, untuk makin hari makin menyenangkan hati-Mu. Tuhan, hari ini kami memulai ibadah online. Kami berharap biarlah sampai wabah ini selesai, Tuhan tetap melewatkan kami dari wabah ini. Kami takut Tuhan, iya kami merasa kami takut, tapi ketakutan kami tidak melebihi iman kami Tuhan. Kami berkata bahwa Tuhan adalah pelindung kami, Tuhan adalah perisai kami. Engkau yang membentengi setiap hidup kami. Anugerah-Mu melebihi virus ini ya Bapa. Kami akan percaya perlindungan-Mu nyata atas setiap kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha kami Tuhan, di mana naik turun gara-gara pandemi ini. Kami yakin percaya bahwa di musim menuai ini kami akan menuai secara roh dan secara jasmani ya Bapa. Firman-Mu berkata setelah gelap akan terbit terang. Kami yakin Tuhan, kami akan menuai di saat yang tepat. Kairosnya Tuhan akan terjadi pada setiap kami ya Bapa. Memberkati dari anak kecil, sekolah minggu, remaja, kaum muda, pria wanita, bahkan yang dewasa tua ya Tuhan. Memberkati kami semua dengan berkat jasmani dan rohani daripada Tuhan. Apabila sebentar lagi kami akan istirahat, biarlah saat istirahat kami merasakan ketenangan, kedamaian. Kami merasa dicukupkan luar biasa oleh Tuhan. Bahkan anugerah Tuhan melebihi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Ada yang istirahat Tuhan, ada yang melakukan aktivitas yang lain. Apapun yang kami lakukan, kami akan percaya Tuhan memberkati dan menyertai setiap kami. Tolong turunkan berkat atas kami ya Bapa. Tuhan berkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan beri kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan beri kami damai sejahtera. Kami pulang bawa berkat penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema bulan ini adalah musim menuai. Mari kita saksikan warta dalam minggu ini.
Sekian Wadah Gereja minggu ini. Untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di grup WhatsApp gereja. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.